Pening siapa? Terus. Halo, selamat siang. Jadi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan artikel ilmiah kami kesetaraan gender dan juga radikalisme NKRI. Nama saya Dea Manik dan teman saya Syara Syafira Salhan. Di sini kami akan mempresentasikan slide dari artikel yang sudah kami buat sebelumnya. Oke, kita langsung ke temanya yaitu kesetaraan gender. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Jadi secara umum, definisi dari kesetaraan gender adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan perempuan dan laki-laki atau anak perempuan dan laki-laki. Kesetaraan tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki akan menjadi sama, tetapi bahwa hak, tanggung jawab perempuan dan laki-laki, serta peluang tidak akan bergantung pada apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Oke, next. Manfaat kesetaraan gender, kesetaraan ekonomi, peningkatan pendidikan, kesehatan yang lebih baik. Oke, kita masuk ke contoh-contoh dari yang namanya kesetaraan gender. Contoh yang pertama adalah kesetaraan di rumah. Jadi rata-rata perempuan di seluruh dunia melakukan pekerjaan tanpa bayaran di rumah 3 kali lebih banyak daripada pria. Ini melalui data saintis. Termasuk pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak, serta anggota keluarga, dan banyak dari wanita juga bekerja paruh waktu atau karir paruh waktu. Kesetaraan gender dalam contoh ini akan terlihat seperti membagi pekerjaan di rumah secara merata antara semua jenis kelamin dan semua rumah tangga, sehingga beban mengurus rumah dan keluarga tidak hanya dibebankan pada perempuan saja. Next. Contoh yang kedua, gaji yang setara untuk pekerjaan yang setara kesenjangan gaji antara pria dan wanita tetap kuat di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia, terutama bagi wanita yang kesetaraan gender dalam angkatan kerja berarti dibayar dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang setara, tanpa memandang gender. Jadi kita masuk ke dalam contoh yang ketiga, adanya toleransi nol untuk pelecehan seksual dan bias berbasis gender baik di tempat kerja, dalam kelompok agama, di pusat komunitas, atau pengaturan kelompok lainnya. Orang dari semua jenis kelamin berhak merasakan bebas, aman, dan jauh dari perundungan dan agresi mikro, pelecehan seksual, dan prasangka berdasarkan jenis kelamin. Masyarakat yang menghargai dan menjunjung tinggi kesetaraan gender tidak mengizinkan komentar ofensif, pelecehan ditoleransi dalam bentuk apapun. Demikian untuk tema yang pertama yaitu kesetaraan gender. Kita langsung masuk ke tema yang kedua yaitu radikalisme NKRI. NKRI. Radikalisme NKRI adalah sebuah paham sosial atau politik yang dalam usaha mencapai tujuannya menggunakan cara-cara kekerasan. Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin radix, yang artinya akar, pangkat, bagian bawah, atau juga bisa berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Next. Radikalisme, paham radikalisme tumbuh subur dan menyusun doktrin secara perlahan dan perlahan, tapi pasti. Pelajaran menjadi sasaran empuk untuk bisa mendulang kekuatan dan menebarkan virus ekstrim yang nilai simpatik dan peduli terhadap sesama dilunturkan. Kelembutan dan kasih sayang berubah menjadi kekerasan, tawuran, toleran berubah menjadi intoleran melawan keberagaman yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kebineka Tunggal Ika yang sudah menjadi semboyan sengaja dibenturkan dengan berbagai alasan. Kita masuk ke dalam area pencegahan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan dengan cinta NKRI. Paham radikalisme bertentangan dengan Pancasila yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan untuk menjadi warga negara yang baik. Tidak hanya sekedar teori saja, melainkan juga dalam praktek, penerapan dalam kehidupannya. Masuk ke hal yang kedua.
Hal yang kedua yang adalah harus memperkuat pendidikan agama dan budi pekerti. Dengan pendidikan agama yang kuat, secara otomatis dengan sendirinya budi pekerti akan sejalan menuju kebaikan. Agama merupakan sumber kekuatan diri manusia dalam menjalankan kehidupan, sehingga ia bisa menjadi pribadi yang baik, sabar, syukur, ikhlas, jujur, dan bisa menyayangi, mencintai antar sesama, bahkan binatang pun maupun tumbuh-tumbuhan sekalipun. Hal yang ketiga adalah penguatan karakter. Dengan karakter yang kuat, para pelajar tidak akan mudah dipengaruhi oleh paham ekstrim radikalisme. Psikolog anak dan remaja Arijani Lasmawati mengatakan, radikalisme telah memapar generasi milenial di Indonesia, terutama kalangan Muslim. Salah satu penyebab milenial terpapar radikalisme adalah penggunaan teknologi. Jika perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan penguatan karakter, maka para pelajar akan mudah diombang-ambingkan oleh informasi atau berita hoax atau radikal. Next. Hal yang keempat, guru harus mentransformasikan diri menjadi pendidik yang benar-benar mendidik. Pendidik yang baik selalu memberikan wawasan kebangsaan yang baik, karena guru adalah role model bagi pelajar. Maka dalam diri guru tersebut harus bisa menjadi panutan ataupun teladan bagi pelajar, terutama di lingkungan sekolah atau madrasah. Di sini ada kesimpulan bahwa sebenarnya penganut paham radikal di Indonesia itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan negara Amerika atau negara yang lainnya. Tapi paham itu secara khilafah juga tak laku di Indonesia. Akan tetapi pertumbuhan paham ini sudah menjadi luas penyebarannya dan hal ini pula yang membuat pemerintah tidak boleh sama sekali lengah karena paham-paham radikalis atau paham khalifah yang khilafah yang akan semakin meluas di Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Demikian presentasi dari artikel kami dan terima kasih untuk menonton dan terima kasih untuk waktunya. Bye. Thank you. Bye.